من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. Amma ba'du. Marilah dalam kesempatan di hari Jumat yang penuh berkah ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di hari Jumat yang penuh berkah ini kita sama-sama berkumpul di musalla atau di langgar Raudatul Falah ini dalam rangka kita menambah-nambah ilmu pengetahuan, menambah-nambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menuntut ilmu satu saat, satu jam atau satu saat sekadar memecah talu itu sama dengan pahalanya sembahyang 1000 rakaat. Jadi kita santai-santai aja dapat pahala 1000 rakaat. Jadi ada orang yang rajin sembahyang, ada nasi koniman, apa namanya, menuntut ilmu aja. Nah boleh nasi kong boleh pulang. Nah ini kan berapa rakaat sembahyang? Nah aku 1000 rakaat. Kan berapa? Ada sampai 1000 rakaat. Nah jadi kita menuntut ilmu dalam ilmu itu apa pahalanya? Di samping kita juga menuntut ilmu itu ilmu nurun, ilmu itu cahaya, menambah-nambah cahaya di hati kita. Semakin banyak ilmu, semakin banyak cahayanya. Semakin sedikit ilmu, semakin sedikit cahayanya. Bangunnya kita makadam, ada bercahaya. Kalau ngarannya ada ilmu, ya berhafal ngarannya. Jangan nang berhafal, nang nyarap bukan kada ada kacamata, bahar ngalih. Alhamdulillah. Dan pada hari ini kita berada di akhir pada bulan Zulhijjah. Di sore hari ini kita disunatkan membaca doa akhir tahun. Doa akhir tahun di mana? Nah, di Risalah Amaliyah ada, lamun nyantak kadang alih di HP, di browsing di internet banyak aja doa akhir tahun, sejauhnya keluaran banyak doa akhir tahun. Imbah asar dibaca, imbah itu pulang, imbah maghrib, setelah maghrib itu dibaca lagi doa akhir tahun. Biar ibu-ibu ini banyak loh di sampil. Nah, ada aja tuh HP dicari di HP masing-masing. Apa manfaatnya doa akhir tahun? Doa awal tahun. Si iblis tuhnya menangis. Kenapa menangis? Aku sudah setahunan menggoda anak Adam nih. Sekalinya menjadi doa akhir tahun dia boleh Tuhan dosanya setahunan. Bantak batis iblis. Mari kita lihat beneran. Uyuhnya aku menggoda, uyuhnya aku maulanya berdosa. Tapi nyaman doa akhir tahun dibacanya dia boleh Tuhan dosa-dosanya. Kemudian bang maghrib dibaca lagi doa awal tahun. Bang maghrib dibaca Allah memerintahkan dua malaikat untuk menjaga supaya artinya dijagakan ya daripada berbuat dosa, dijagakan. Mudah-mudahan ya kita kawal membaca enak. Di satu Muharram itu di dalam kitab Abi Jamrah. Nah itu dikatakan bahwa barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas, saya kalau Bismillahirrahmanirrahim nulis, nah Bismillahirrahmanirrahim, baluang mimnya Bismillahirrahmanirrahim, biar kedua garis berapa 113 detik, itu mah jadi duduk tak? Nah 113. Nah 13 kemudian itu dibawa, maka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dia dan keluarganya daripada yang dijalim orang. Dibawa itu tadi. Nah Bismillahirrahmanirrahim itu tadi selamat dia daripada diganggu orang, daripada dizalim orang. Nah kemudian daripada itu juga umur kita bertambah, panjang, umur kita diberi Tuhan umur, alhamdulillah. Nah cuma kita pergunakan umur itu dengan kebaikan. Mantal khairun nas mantal umruhu
wa husna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, bagus amalnya. Nang jahat manusia itu panjang umur tapi tuha kaladi, semakin tuha semakin jadi, semakin menganak. Nah itu sejahat-jahat manusia. Karena Tuhan boleh jadi menjablay sedih. Ujar di dalam kitab disebutkan bahwasanya orang tuh berumur 40 tahun masih aja lagi banyak dunia gawian daripada akhirat. Nah itu ngarannya disapui oleh setan, namanya itu mukanya itu disapui oleh setan mukanya itu, sehingga inya itu kada lagi memperdulikan akhirat. Kalau umur 40 tahun masih ada di dunia, nah itu disapui oleh setan mukanya. Jadi kita masing-masing aja kalau samiti orang nasi itu 40 tahun aja mungkin gitu aja. Dan diri kita sendiri yang dilihat, jangan melihat di orang. Terjadinya hijrah, sok tanggal 1 hijrah, apa kisahnya? Itu adalah nang maulah kalender Hijriah itu adalah Khalifah Umar bin Khattab tahun berapa? 638 Miladiyah. Nabi hijrah mulai Makkah ke Madinah sekitar 400 km. Nah, bukan mulai kelahiran Nabi, bukannya Nabi mulai diangkat jadi Nabi dan Rasul, tetapi mulai Nabi hijrah dihitungnya oleh waktu Khalifah Umar. Nah lalu apa? Nah, Nabi untuk ke Madinah itu ada empat nilai yang ditegakkan di Madinah. Satu, persatuan. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu Bani Aus dan Khazraj itu berperang saling bertempur selama 120 tahun perang aja ini. Nah lalu Nabi datang ke Madinah mendakwahi supaya jangan lagi bertikai, supaya jangan lagi bakalahi, supaya meskipun ada yang provokasi sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu dengan jalan Allah, tali Allah itu agama Allah seluruhnya, dan jangan berpisah cerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau di Pancasila itu ngarannya Persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau di Pancasila Persatuan Indonesia. Dalam Al-Qur'annya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Yang kedua apa? Toleransi. Nah ini kan Kementerian Agama itu ngarannya moderasi beragama. Nah toleransi. Sehingga sepanjang dakwah Rasulullah tidak pernah ada memaksakan untuk beriman dan berislam. Bahkan seorang kakek Yahudi yang buta dan kerap menghujat, menghina dan memfitnah Rasulullah di Madinah itu justru selalu beliau santuni, bahkan disuapi makan. Orang buta tadi pada menghujat Nabi. Sehingga saat meninggal Rasul, tanpa pernah Rasulullah memaksa untuk mengimani beliau. Tidak pernah memaksa. Orang tua buta ini menyambati Nabi, malah diberi makanan, beri minuman. Kenapa? Tatkala Abu Bakar mengganti, tahu orang buta ini lain orang namanya nyuapi aku rancak nih. Nah, siapa kan orangnya? Rancak tuh, ujar Abu Bakar namanya nyuapi yang tuh. Iya Muhammad bin Abdullah nang pian fitnah, nang pian hujat, nang pian caci, nang pian maki. Nah itu orangnya sudah meninggal, orangnya sudah wafat. Nah hanya tahu orang buta itu tadi. Tidak pernah Nabi memaksa untuk masuk Islam. Imbah Nabi meninggal hanya merasa umadinya kayak itu. Kalau orangnya nampu hujat itu tadi sing bagusan hanya masuk Islam.
La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Tidak ada paksaan. Yang ketiga, persamaan. Pada hakikatnya kedudukan manusia itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nang tuha, nang anom, nang sugi, nang miskin, nang bungas kada bungas sama. Apa membedakannya? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yaitu orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Budak pun memerdekakan, kaya dan miskin bisa sejajar, berbagai suku bangsa, ras dan adat istiadat bisa saling bercengkrama bersama-sama. Kedatangannya Rasul. Itu yang ketiga, bahwa Nabi tidak pernah artinya merendahkan orang, tidak pernah meremehkan orang. Nang gambarannya akhlaknya Rasulullah itu ya terus kumpul itu akhlak situ. Kada pernah menghina orang, ada orang yang menghina, orang menghujat, orang memfitnah sidin, hujat sidin jangan dilawan, itu aja sawapannya. Nang cerminannya akhlak Rasulullah ya buruk, sekumpul aja. Kada lain pas. Orang memfitnah, orang menghujat, orang menyambati sidin, orang apa-apa, hujat sidin jangan dilawan. Itu aja. Nah itu Rasulullah nih akhlaknya kayak itu. Adapun yang keempat, keadilan. Nah jadi Nabi hijrah ke Madinah itu menegakkan keadilan. Hukum selalu ditegakkan tanpa tebang pilih. Kebencian atau sebaiknya atau sebaliknya, kedekatan orang yang benci, orang yang dekat tidak boleh menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan. Ini minta-minta parak dekat, nah lalu berbeda hukum. Tidak. Nah, kenapa Nabi berikan dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena Allah lillahi. Nah jadi empat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Nah jadi hijrah itu adalah dihitung mulai tanggal 1 Hijriah. Kenapa jadi hijrah itu? Karena di Makkah itu ada orang yang kada ketujuh dengan Nabi ini, dengan pengikut-pengikut Nabi ini, sehingga ini hijrah. Hijrah ini ujar sebagian ada di Makkah itu namanya orang Islam nih, orang mengikut Nabi ini, hendak melamar jangan diterima. Kada diterima, kada kawin. Lamar situ kurang-kurang, lamar situ macam-macam alasan. Kada kawin. Bajualan di Makkah mengikut Nabi, mengikut Muhammad, kada itu kari, kada payu. Bajualan wadai, basi wadai, dirurungi lalat wadai. Bajualan buah, buruk buahnya, kada payu, kada ditukari orang. Bajualan es, jadi baju es apa namanya tuh? Kada payu. Lalu hijrah. Jadi hijrah ini macam-macam. Ada niatnya karena Allah semata-mata, karena di Makkah itu diganggu nak sembahyang, ada ibadah, ada kawa tamunya sembahyang, kadang-kadangnya diganggunya, ada kawa ibadah. Lalu pindah karena Allah dan Rasulnya supaya di Madinah nyaman beribadah. Ada nak hendak kawin tadi, pindah ke Madinah mencari bini aja, cari hijrahnya mencari bini. Ada yang berdagang pada payu, pindah ke Madinah payu, niatnya berdagang. Nah, jadi innamal a'malu binniyat. Jadi hanya saja pekerjaan itu dengan niat. Man kana hijratuhu lillahi wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Lamunnya niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dapatlah hijrah dan Rasul. Aman kana hijratuhu, barang siapa hijrahnya karena
Karena perempuan karena nikah, maka dapatlah dia itu nikah di sana. Dan barang berdagang di dunia juga. Barang siapa nama berdagang di situ, maka dapatlah dagang payu situ rami berdagang. Jadi niatnya masing-masing. Sama aja kita melanggar niatnya apa? Macam-macam orang niatnya, ada karena menuntut ilmu, ada karena Allah Taala, ada yang macam-macam. Nah jadi namanya kita menyambut bulan tahun baru, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa-dosa kita yang sengaja ataupun itu yang penting. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bertahan yang punya Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita dimasukkan Allah dalam surga bil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bertahlil yang pahalanya dihadiahkan kepada Mukminah binti Haji Ibrahim bin Sanam, Haji Syadiyah binti Bulan, Pak Satimah binti Bulan, Aspuri bin Judah, Abdul Jawad, Ansari bin Abdul Latif, Farid Wajidi bin Abdul Jawad Ansari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu